Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Krakatau akan menjelaskan hasil proyek kami yaitu Bookspare. Pertama-tama, perkenalkan, saya adalah Nagisa Salsabila dengan 3 digit NPM terakhir 117. Ada Fatia Mardia dengan NPM 3 digit terakhir 100. Nama sendiri dengan 3 digit terakhir 106. Reva Aurelia aja dengan 3 digit NPM terakhir 115. Baik, untuk yang pertama di sini ada login activity.java. Yang pertama yaitu ada function onCreate. Function ini merupakan metode pertama yang otomatis akan dijalankan saat login activity dibuka. Untuk isinya sendiri, di sini ada set content view untuk menghubungkan activity dengan tampilan XML. Lalu ada inisialisasi database dan session. DAO sama dengan new book DAO sendiri untuk akses ke database, lalu untuk session ini menyimpan data login user. Lalu di sini ada database helper, yaitu untuk mengecek apakah akun admin default sudah ada di database. Kalau belum, maka admin akan dibuat secara otomatis. Lalu di sini ada button login set on click listener, yaitu listener tombol login. Apabila tombol login ditekan, maka akan menjalankan function attempt login. Lalu ada listener register, yaitu jika teks register diklik, maka akan pindah ke halaman register. Ini berfungsi untuk membuat akun baru atau sign up. Lalu yang kedua ada function attempt login, yaitu untuk mengurus seluruh proses login user, mulai dari ambil input, validasi, cek database, simpan session, dan pindah halaman. Untuk tampilannya sendiri seperti ini. Ini adalah tampilan login. Jika belum memiliki akun, bisa klik daftar di sini, di bagian ini. Lalu selanjutnya yaitu riwayat activity. Yang pertama ada function onCreate. Function ini berfungsi untuk melakukan setup awal saat halaman riwayat dibuka, seperti menghubungkan layout, menginisialisasi komponen, serta mengatur perpindahan tab dan tampilan data. Lalu selanjutnya ada function refresh list yang digunakan untuk menentukan data riwayat yang akan ditampilkan sesuai tab yang sedang dipilih user. Lalu ada function load donation history yang berfungsi untuk mengambil dan menampilkan data donasi milik user. Lalu ada load adoption history, ini sama seperti yang load donation ini, bedanya ini menampilkan data adopsi. Selanjutnya ada function load cancel history yang berfungsi untuk menampilkan riwayat aktivitas yang memiliki status dibatalkan. Lalu ada function show empty untuk menampilkan pesan ketika data riwayat tidak tersedia. Dan yang terakhir ada override on resume untuk memperbarui tampilan data ketika user kembali ke halaman riwayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan fitur donasi buku di Bookspare. Untuk alur donasinya sendiri dibagi menjadi 3 langkah. Yang pertama, step 1, mengisikan data buku. Kemudian step 2 untuk kondisi dan foto buku. Kemudian yang terakhir step 3 untuk data pengirim. Nah, untuk step pertama, di sini ada donasi step 1 activity, di mana pengguna mengisi informasi dasar buku. Kemudian sebelum bisa lanjut, terdapat metode validate yang mengecek apakah semua file sudah terisi. Jika belum, akan langsung muncul pesan error di file yang kosong. Nah, jika semuanya sudah valid, barulah data dikirim ke halaman berikutnya menggunakan intent.putExtra. Kemudian untuk step 2, terdapat donasi step 2 activity. Pengguna memilih kondisi buku melalui radio group dan pilihannya tersebut disimpan ke variabel selected condition. Selain itu juga, pengguna juga diminta untuk mengunggah foto dari kondisi buku. Kemudian saat pindah ke step 3, semua data dari step sebelumnya itu diteruskan menggunakan putExtra get intent.getExtra. Untuk step 3, di langkah ketiga, terdapat donasi step 3 activity. Nah, di sini data itu benar-benar disimpan ke database. Jadi setelah pengguna mengisi data pengirim, metode submit donation itu dipanggil. Nah, di metode ini ada 2 proses insert sekaligus. Yang pertama, buku dimasukkan ke tabel books dengan status pending. Kemudian dari situ akan didapatkan book ID yang digunakan untuk membuat record di tabel donation. Nah, jika semuanya sudah berhasil, akan muncul dialog sukses dan pengguna bisa memilih untuk kembali ke home atau langsung donasi buku kembali. Kemudian untuk XML-nya, yang pertama ini, untuk tampilannya menggunakan layout utama linear layout yang dibungkus dengan scroll view supaya bisa di-scroll. Untuk indikator step-nya menggunakan include layout, jadi komponennya bisa di file tersendiri dan bisa dipakai ulang di tiap step. Kemudian untuk step XML di step kedua, untuk pilihan kondisi bukunya menggunakan radio group. Kemudian untuk area upload foto menggunakan image view dengan background bergaris putus-putus. Nah, untuk XML di step 3-nya, mirip dengan step pertama, bedanya file kota dan kode pos ditampilkan berdasarkan menggunakan linear layout. Untuk tampilan dari donasi buku sendiri, nah ini untuk step pertamanya, ini untuk halaman sebelum masuk ke from step pertama. Ini untuk from step pertama. Isi dulu kronologis tahun. Kemudian di sini mengisikan kondisi buku dan upload kondisi. Nah, jika lanjut ini nanti akan diminta untuk mengisikan data dari pengirim. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan adopsi activity Java-nya terlebih dahulu, di mana di sini terdiri dari 3 step. Yang pertama pada adopsi step 1 activity-nya. Nah, di sini function onCreate digunakan untuk menghubungkan file XML dengan Java menggunakan find view by ID. Nah, di dalamnya ini juga terdapat DAO new book DAO list. Nah, session-nya sendiri ini berfungsi untuk mengakses database dan juga session user login-nya.
Data user ini diambil menggunakan user DAO get user by ID. Kemudian otomatis dimasukkan ke form nama, telepon, dan email dengan @name_text. Kemudian dilakukan validasi menggunakan function validate, di mana digunakan untuk mengecek apakah input ini itu kosong atau tidak. Apabila kosong, maka akan muncul error dengan function ini set error. Kemudian ada button next on click listener. Ini tuh digunakan untuk pindah ke adopsi step 2 activity dan mengirimkan data menggunakan intent. Kemudian pada step 2 ini kurang lebih sama fungsinya. Uncreate itu bedanya di sini untuk step 2 ini digunakan untuk menginput alamatnya. Dan di sini juga ada bagian button back set on click listener digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya menggunakan unbacktrack. Sedangkan button next-nya itu digunakan untuk lanjut ke step 3 setelah menjalankan validate itu tadi. Validate ini digunakan untuk mengirimkan data alamat agar terkirim ke activity berikutnya menggunakan intent juga. Sama seperti adopsi sebelumnya, adopsi step 3 activity ini function uncreate-nya ini tuh digunakan untuk menampilkan ringkasan data adopsi. Nah, data diambil dari activity sebelumnya menggunakan bundle extra sama dengan get intent. Nah, kemudian ini tuh ditampilkan menggunakan text view, menggunakan text. Di mana function submit adoption ini digunakan untuk menyimpan data adopsi ke database. Kemudian objek dari tadi itu ditampung menggunakan adoption sama dengan new adoption, dan data adopsi tadi disimpan menggunakan DAO insert adoption. Jika belum hasil, maka muncul notifikasi melalui Cosmic Text dan aplikasi berpindah ke main activity atau halaman utamanya. Nah, lanjut pada bagian XML-nya. Nah, di XML ini di bagian set satunya ini digunakan untuk input data pengguna, kemudian text input edit text digunakan hal tersebut. Kemudian material button-nya ini digunakan sebagai tombol next, back, dan confirm. Nah, bagian text view-nya itu digunakan untuk menandakan teks dan ringkasan datanya. Dan scroll view ini digunakan untuk menggunakan halaman scroll. Dan card view sendiri ini ada bisa di next di step 2-nya. Nah, di step 2 ini sama, yaitu untuk mengisi alamat lengkap. Untuk masing-masing fungsinya sendiri di SFA ini sama, ya, untuk menginput serta menampilkan datanya. Di step 3 yang terakhir, nah, di bagian ini digunakan untuk menampilkan ringkasan data agar lebih rapi dan lebih modern, di mana menggunakan button next dan button back itu untuk kembali ke halaman sebelumnya. Oh ya, di sini untuk di bagian adopsi sendiri ini menggunakan include step indicator, file input step indicator XML. Nah, untuk input step indicator ini digunakan agar tampilannya itu bisa berubah sesuai stepnya. Jadi apabila step 1 maka tampilannya akan seperti ini, dan indikator 2 juga akan menyesuaikan seperti ini, dan input step indikator 3 itu Untuk di bagian admin sendiri itu terdiri dari satu activity, yaitu admin main activity. Nah, dan juga ada 4 adapter dan ada 5 fragmen. Nah, mungkin langsung aja masuk ke logikanya, yaitu di adapter. Pertama di bagian admin verif buku adapter. Nah, di verif buku adapter bisa masuk ke di 52. Ini kan nanti ada listnya ya, buku-buku yang menunggu verifikasi. Nah, apabila admin itu menyetujui, maka admin mengklik BTN setuju. Nah, apabila sudah disetujui, maka nanti akan langsung mengirimkan database-nya melalui DAO.admin verify donation dengan membawa data get donation ID dan juga get book ID. Lalu di-reload dengan listener.onRefresh. Tapi apabila admin itu menolak karena beberapa alasan, bisa mengklik bagian BTN tolak. Masih sama dengan mengirimkan database melalui DAO, tapi melalui DAO admin reject donation dengan membawa data-data yang sama dan bisa di-reload dengan listener on refresh. Jadi fungsinya itu apabila sudah disetujui, nanti kan awalnya itu kan muncul ya di bagian beranda verifikasi buku. Tapi kalau misalnya sudah disetujui admin, maka nanti detail bukunya itu sudah tidak muncul di antrean verifikasi buku lagi. Untuk mengklik di bagian BTN tagihan kirim. Terus sistem itu mengecek apakah ongkirnya itu sudah terisi atau masih kosong. Kalau misal masih kosong atau nol, maka nanti akan menampilkan tulisan masukkan nominal ongkir. Jadi ongkirnya memang harus dimasukkan terlebih dahulu. Tapi apabila ongkirnya itu sudah ada nominalnya, maka nanti langsung mengirimkan nominal ongkir tersebut ke database melalui dao.admin send billing dengan membawa data get adoption. Admin itu bisa melihat bukti pembayarannya dengan mengklik BTN lihat bukti. Setelah itu bisa memilih antara memverifikasi atau menolak bukti pembayaran tersebut. Apabila bukti pembayaran dirasa sudah jelas dari si pengadopsi, maka bisa klik BTN verif. Nah, setelah diklik itu nanti akan mengirimkan database-nya ke DAO admin verify payment dan menampilkan sukses sheets. Tapi apabila dari admin itu menolak, nah maka admin mengklik yang BTN tolak minta ulang dengan mengirimkan datanya ke DAO admin reject payment, kemudian menampilkan tulisan bukti bayar ditolak dan pengadopsi diminta untuk mengupload ulang bukti pembayarannya. Ini terdapat boolean. Booleannya itu dari buttonnya itu bisa diklik apabila pembayarannya itu sudah diterima. Jadi ini menyangkut dengan bukti pembayaran yang diverifikasi oleh admin. Apabila statusnya itu masih belum pembayaran diterima, maka buttonnya itu tidak bisa diklik. Jadi admin tidak bisa menginputkan nomor resinya. Tapi apabila sudah sesuai pembayaran diterima, maka nanti admin bisa melihat detail dari si pengadopsi ini tadi dengan mengklik button detail ini, dan admin bisa menginputkan resinya dengan mengisikan resinya, lalu bisa mengirimkan dengan button kirim resi. Dan XML admin sendiri ini ada 3 ya, ada fragmen, dialog, dan juga ada item. Bedanya untuk fragmen itu dari kerangka tampilan awal di berandanya itu seperti apa. Tapi untuk dialog itu pop-up-nya. Jadi ketika kita ngeklik kemudian berhasil ataupun atau ditolak admin, itu nanti kan biasanya muncul notifikasi atau pop-up notification. Nah, tapi kalau misal itemnya itu isi dari yang ada di kerangkanya itu tadi. Jadi Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.